pagi Bapak Ibu Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah menghantar kita ada di Minggu Adventus yang keempat, dan kita akan melakukan berbagai aktivitas keseharian kita di tempat-tempat pengabdian, pelayanan, usaha dan kerja. Dan oleh karena itu kita butuh sandaran untuk mempedomani seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat bacaan Alkitab, kitab Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Sebelumnya mari kita berdoa minta Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian untuk memahami dan memaknai kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah rutinitas keseharian yang akan kami jalani dan lalui di usbu yang baru ini, kami membutuhkan Tuhan berbicara bagi kami, supaya kami tetap mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan dengarkan di saat ini. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, agar ketika kami membaca Alkitab yang berisikan kebenaran firman, kami mengerti, memahami, dan lebih daripada itu kami dimampukan untuk memperlakukan itu dalam setiap perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 104 ayat 31 sampai 35 begini bunyinya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang berimankan Tuhan Sang Pemilik hidup, ketong semua pasti di masing-masing pribadi keluarga ketika menikmati usbu baru tetap mempersembahkan segala syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan sumber kehidupan, yang selalu menjaga, menyertai dan memberkati perjalanan hidup Bapak Ibu saudara-saudara dan beta melewati sepanjang malam. Dan Tuhan mempertibakan kita bersama ada di 23 Desember 2024. Tinggal 2 hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Itu pertanda bahwa kita sudah berada dalam masa penantian terakhir untuk menyambut dan menerima Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kita. Sebab janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu tetap selama-lamanya nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan dalam perjalanan kehidupan kita diajak untuk bersukacita dan memuji Tuhan dalam segala musim kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Sebab di dalam musim kehidupan itu ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu sehat, ada waktu sakit, dan dalam segala keadaan susah maupun senang. Serta sekalipun musim hidup manusia itu berubah-ubah, tetapi Tuhan Yesus pun janji tidak pernah berubah sampai kapan. Biarlah bumi ini tetap berubah, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih dan setia Tuhan tidak kenal batas waktu, itu nyata dan terus ada bagi setiap kita. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, akan terus nyata bagi kita. Tuhan ada di mana-mana.
Tuhan ada di tempat-tempat usaha kita, ada di dalam tempat-tempat kerja kita, di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, bahkan di dalam pelayanan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Ia Tuhan yang berjanji dan pasti akan menggenapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tuhan menyatakan sukacita kepada setiap kita ketika Dia menciptakan bumi dengan segala isinya, yang terungkap di dalam Kejadian pasal 1 digubah oleh pemazmur. Bahkan Tuhan juga bersukacita, punya hati senang ketika Dia menciptakan manusia dan diberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola semua potensi sumber daya alam. Pemazmur sedemikian rupa sehingga siapapun yang mendengarnya dapat mengagumi sekaligus menghayati keagungan Tuhan Allah yang adalah Sang Pencipta sekaligus Sang Pemelihara dan juga Sang Pelindung seluruh kehidupan ciptaan yang ada di bumi ini. Mazmur 104 diawali dengan puji-pujian tentang keagungan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai 23, di mana merupakan keagungan Tuhan Allah yang menciptakan, berkuasa atas seluruh ciptaannya dan memelihara ciptaannya. Ayat 24 dikatakan kepada setiap kita, betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Ini merupakan pengakuan pemazmur yang berimankan kepada Tuhan tentang kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, termasuk pengakuan bahwa Tuhan Allah tidak secara sembarangan menciptakan, melainkan mencipta dengan bijaksana, dan penciptaan Allah itu baik. Dan di dalam ayat 25 sampai 30 pemazmur kembali mengungkapkan kekagumannya dan kemahakuasaannya terhadap seluruh ciptaannya. Tuhan Allah bukan hanya berkuasa memelihara seluruh ciptaannya, tetapi berkuasa memperbaharui ciptaannya. Dia merubah segala sesuatu menjadi baik. Dia memelihara seluruh ciptaannya dan memberikan mandat kepada manusia untuk memeliharanya, menjaga, merawat, dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Di dalam ayat 31 sampai 32 merupakan sebuah harapan pemazmur atas apa yang telah Tuhan Allah lakukan. Pemazmur berharap bahwa keagungan Tuhan tetap ada untuk selamanya, dan pemazmur juga berharap bahwa Tuhan Allah bergembira atas segala ciptaannya. Di dalam ayat 32 merupakan penegasan bahwa kemahakuasaan Allah Tuhan kita adalah Allah yang selalu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan oleh karena itu, sebagai ciptaan Allah kita sebagai manusia yang diberikan mandat, diberikan kuasa, bagaimana kita menjaga dan merawat alam ini dan mengagungkan kemahakuasaan Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang memiliki kuasa melampaui semua hal yang ada di muka bumi ini, melampaui seluruh kehidupan kita, dan itu yang diungkapkan dalam sebuah pengakuan iman pemazmur, karena dia mengalami musim kehidupan yang sangat luar biasa, tetapi dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan mendatangkan pertolongan, Allah akan memulihkannya, Allah akan membebaskannya. Setiap tantangan, setiap masalah, dia percaya di dalam Allah ada jalan keluar. Itu sebuah pengakuan iman yang disampaikan oleh pemazmur. Maka dia katakan kepada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam bagian bacaan ayat 33 dia bilang, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Jadi pemazmur ini dia mau bilang bahwa selama ia masih diberikan kesempatan, ia tetap menyanyi dan mengagungkan, memuliakan Tuhan dengan kemahakuasaan yang telah meluputkan dan membebaskan dan memberikan pertolongan kepadanya. Dan selama dia diberikan kesempatan menikmati hidup ini, dia tetap percaya kepada Allah yang adalah Tuhan yang memiliki kuasa melampaui segala hal, dan ia mampu keluar dari setiap masalah-masalah kehidupan. Kita sebagai orang-orang percaya tetap percaya Bang,
kepada janji Tuhan. Antum bilang, antum bikin. Tuhan tidak pernah mengingkari janji bahwa antua tetap ada di setiap kesulitan dan masalah, persoalan, susah dan senang, sehat dan sakit kehidupan kita yang kita jalani dalam hidup. Asalkan kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janjinya. Sebab ketika kita berpegang kepada janjinya, semua hal yang kita alami dan rasakan Tuhan akan menyelesaikan, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sedikit pun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat 33 sampai 35 merupakan tekad dan harapan pemazmur. Setelah kagum atas seluruh ciptaan Tuhan, pemazmur bertekad untuk selalu memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Pemazmur berharap tekadnya ini berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah sumber sukacita pemazmur. Pada bagian akhir perikop ini, pemazmur juga berharap bahwa orang-orang berdosa dan orang-orang jahat segera bertobat, sehingga dosa dan kejahatan lenyap dari muka bumi ini. Ketolakan memasuki perayaan Natal Kristus, berarti kita membersihkan ketumpung hati yang kotor. Jadikanlah hati kita sebagai palungan yang hidup untuk Tuhan bertata berkarya di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, supaya ketika Tuhan datang, kita menjadi orang-orang yang diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Allah bersukacita, Tuhan Allah bergembira karena perbuatan-perbuatannya yang besar dan agung. Maka kita juga harus bersukacita. Apa yang dikatakan pemazmur ini memang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Ia adalah pencipta sebagaimana yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 1. Tuhan Allah merasa senang, Tuhan Allah merasa puas karena seluruh ciptaannya Ia kerjakannya selalu baik dan menghasilkan yang terbaik. Tentu kita juga akan merasa senang dan puas apabila yang kita kerjakan berproses dengan baik dan menghasilkan kebaikan bagi sekitar kita. Lalu setelah kita mengetahui bahwa Tuhan Allah sangat merasa senang dan puas akan hasil ciptaannya, sudah cukup sampai di sini saja? Tentu tidak, Bapak Ibu. Sebagaimana pemazmur, kita juga diajak untuk mengagumi keagungan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan bertekad selalu memuji Tuhan sebagai tanda sukacita dan ucapan syukur kita atas segala ciptaannya, bahkan kesempatan kita untuk menikmati hidup yang penuh dengan berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita cuma mengagungkan Tuhan, kita cuma memuliakan Tuhan, dan terus bersukacita di dalam setiap musim kehidupan. Sebab dengan sukacita itu merupakan obat yang manjur, dan kita tidak boleh patah semangat. Tuhan berjanji bahwa dimanapun kita berada, disitulah Tuhan ada. Harapan kita satu, tetap berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita diajak untuk menghargai seluruh ciptaan Tuhan dan melestarikannya, maka kita juga saling menghidupkan satu di antara yang lain. Manusia tidak akan dapat bertahan hidup bila tidak ada udara, bila tidak ada air, dan yang lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Karena Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya dengan bijaksana agar semuanya saling bergantung dan saling menghidupkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Pesan firman Tuhan di hari ini adalah kita cuma memuji dan bersukacita kepada Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan terus memuji Tuhan sebagai tanda sukacita dan syukur kita atas seluruh kehidupan yang kita jalani dan lalui sampai di 23 Desember 2024. Kita berefleksi bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya ditunjukkan lewat kuasanya yang nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dia berjanji, Dia melakukannya yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.